Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa. Gas. Iya, yang Bapak. Bukan masalah anti gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Ya, akal sehat kami berjalan, Pak. Udah ya, Pak ya. Udah, kita paham, Bapak. Ya. Bapak ya. Kita mengurus banyak orang dan Bapak juga ya. Kita sama-sama orang timur. Iya. Paham, Pak ya? Iya, oke. Jual LPG 3 kg. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali. Yes, clear ya teman-teman ya. Bukan Presiden Prabowo yang memantik sulitnya pembelian gas LPG 3 kilo ya guys ya. Bahkan menurut Pak Sufmi Dasko ya, semalam Presiden Prabowo itu langsung memerintahkan Menteri ESDM ya Pak Bahlil untuk membuka lagi jalur distribusi pembelian gas teman-teman untuk masyarakat. Ini menunjukkan kepada kita semuanya jika Presiden Prabowo itu tidak semena-mena ya, tidak semaunya sendiri, tidak. Begitu melihat ada masyarakat yang sulit, beliau langsung reaksi teman-teman. Bahkan tidak cuma itu teman-teman, pada saat hari yang sama ketika banyak masyarakat mulai mengantri atau kesulitan mencari gas LPG 3 kilo, Presiden Prabowo itu pada saat itu beliau melakukan safari, beliau melakukan kunjungan ke beberapa sekolahan. Nah, pada saat beliau berjalan itu, ada lintasan di belakang itu mobil ambulan ya teman-teman. Melihat itu, beliau langsung memerintahkan pengawalnya untuk memberikan jalan. Itu luar biasa loh. Tidak hanya berhenti di situ teman-teman. Ketika beliau melintas, ya, ada masyarakat yang tengah terburu-buru ya. Itu pun apa yang dilakukan Presiden Prabowo, beliau mempersilahkan warga untuk mendahuluinya. Ini menunjukkan kepada kita teman-teman ya, jangankan kelancaran distribusi gas teman-teman, kelancaran lalu lintas pun Presiden Prabowo nggak mau mengusik begitu loh. Beliau ingin semuanya masyarakat terlayani dengan lancar. Nah kemudian titik persoalannya, kenapa kok gas ini mengalami sulit ya, mengalami sulit distribusi padahal pasokannya banyak. Menurut informasi setelah Mimin lakukan pendalaman, ternyata tata cara penertiban subsidinya yang sejatinya itu tujuannya bagus ya, agar tepat sasaran. Ini yang harus dibenahi teman-teman. Ambil contoh lah saat penerapan barcoding BBM subsidi itu kan, itu bagus loh teman-teman ya, bisa meminimalisir kebocoran subsidi dengan aplikasi My Pertamina ya. Nah, harusnya soal LPG melon ini juga bisa ya dibuat sedemikian gitu, agar masyarakat tuh intinya agak lancar gitu ya untuk mengakses LPG subsidi, nggak harus kemana-mana bawa KTP gitu. Kadang-kadang masyarakat tuh kan mengeluh juga gitu ya, ini buat apa sebetulnya kan gitu, bawa KTP, kadang-kadang KTP itu cuma ditengok doang, dikembalikan, kasih LPG-nya dibayar gitu kan. Ada yang difoto dan sebagainya, tapi harus seperti apa, itu yang harus dirumuskan secara hati-hati gitu kan. Nah yang terakhir adalah approachingnya. Kalau kita melihat dari kejadian My Pertamina dulu ya, waktu penertiban subsidi dengan cara barcoding di SPBU itu, mereka approachingnya bagus. Masyarakat diedukasi dulu, masyarakat diberitahu dulu bagaimana caranya dan sebagainya gitu kan, sehingga masyarakat itu memahami, oh gini caranya, oh mudah, oh bisa gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ya untungnya kita memiliki presiden yaitu Bapak Prabowo yang peka terhadap dinamika sosial. Jadi kita sambut baik keputusan Bapak Presiden Prabowo. Apa yang sedang kisruh akhir-akhir ini sampai dengan saat ini, bahkan untuk LPG 3 kg, Bang Dasko tanggapannya? Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini
mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya, sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Nah, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali, sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan. Demikian. Kemudian apa saja yang menjadi pertimbangan Pak Presiden untuk kemudian menerapkan lagi pengecer bisa menjual LPG 3 kg? Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali, sambil kemudian pengecer itu dijadikan sepangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Tapi kan ini stoknya dinilai tidak langka ya, Bang Dasko ya? Stok tidak langka, stok ada. Stok terkonfirmasi tidak langka. Tapi yang dari pengecer dibeli ke pangkalan itu sampai mahal, Bang Dasko, 30.000 itu apakah ada oknum kenakalan atau seperti apa? Nah, justru itu, makanya nanti ini regulasinya lagi diatur, nah supaya kemudian nyampe ke masyarakat itu harganya tidak mahal. Demikian.